Halo teman-teman, kali ini aku sudah berada di Novotel ya, Mangga 2 Square, dan spesial banget kali ini aku dengan Kak Kuni Mas Rohanti yang pastinya kalau kalian mengikuti perkembangan sastra Indonesia khususnya di Riau ya Kak, Iya. kalian pasti kenal dengan nama yang fenomenal ini. Wow. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationship. Iya. Kamu juga fenomenal. Oh gitu ya. Kita kan asik-asik aja ya. Iya, oke. Kak Kuni gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Dirimu apa kabar Iya, ya? aku juga baik. Kak bisa geser sini nggak? Kak, biar aku geser Sini ya. Aku nggak enak kelihatan badanku gede banget. Bentar. Wah. Oke Kak, ini kan kakak lolos di Musyawarah Nasional ini ya, Sastrawan Indonesia. Ini sudah hari keberapa ya Kak? Aku sudah agak lupa ingatan. Menjadi sini hari ke-3 ya. Rabu. hari- Senin Selasa Rabu. Ya. Oh ya, hari ketiga ya. Kira-kira menurut Kak Kuni apa nih pengalaman yang paling menyenangkan selama di Munshi ini? Wow, apa ya? Pengalaman yang sampai hari ini sebetulnya kita lebih banyak menggali ya asupan-asupan dari para narasumber yang berbicara tentang perkembangan sastra dan bahasa di Indonesia, dan itu luar biasa banget ya, keren gitu. Kemudian kita juga bisa bertemu dengan teman-teman sastrawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kita bisa sharing tentang perkembangan sastra di daerah masing-masing. Nah itu kan juga menjadi kita bisa jadi ikut masuk dalam bagaimana perkembangan dan warna-warni sastra di Indonesia saat ini. Dan tentunya banyak begitu. Oh ya, oke Kak. Ini dari semua pembicara yang paling membuat Kak Kuni merasa wow banget itu siapa? Oh, wow banget ya. Yang masuk sampai ke relung terdalam pokoknya deh. Sampai hari ini semuanya keren-keren, asik-asik. Pembaca puisinya tadi malam juga keren-keren, ya kan? Untuk narasumbernya sih bagi aku semuanya bagus deh. Apalagi di Munshi tahun ini kayaknya kita lebih cenderungnya ngomongin tentang bagaimana sastra digital, perkembangan sastra milenial saat ini ya, sesuai dengan perkembangan teknologi, didukung dengan masa pandemi kita yang memang mau tidak mau harus masuk ke dunia digital lebih dalam untuk tetap bersastra demi perkembangan sastra dan bahasa Indonesia, ya kan? Oh iya Kak, ini kan kakak sebagai ketua penyair perempuan Indonesia ya Kak? Wow, iya. Ini kalau boleh tahu cerita sedikit dong tentang komunitas itu. Gitu ya. Penyair perempuan Indonesia itu sebetulnya hanya salah satu komunitas aja di Indonesia, karena banyak ya komunitas penyair perempuan di Indonesia itu banyak, baik itu komunitas penyairnya atau komunitas penulisnya atau wanita penulisnya juga ada perempuan pesisir. Nah seperti itu ada KPPI ya, komunitas penulis perempuan Indonesia. Kemudian ada PPI juga, penyair perempuan Indonesia. Artinya banyak komunitas. Nah PPI itu penyair perempuan Indonesia itu salah satu komunitas yang isinya memang hanya penyair aja. Maksudnya itu fokusnya di penyair, artinya kalau kita bicara penyair kan bicara puisi ya. Iya. Nah, karena kalau bicara cerpen nanti cerpenis, kalau novelis. Di antara teman-teman yang gabung di PPI ada juga yang menulis novel, ada juga yang menulis cerpen. Tapi kalau ketika kita berbicara di PPI, bergabung di PPI, memang kita fokusnya di puisi. Nah, begitu. Oh gitu Kak. Kalau sejauh ini progresnya gimana Kak? Oh, Tentang alhamdulillah. PPI ya. Alhamdulillah, karena PPI itu aku banyak ngomong ya. Iya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Kan ini memang bintang tamu spesial. Aduh, namanya gitu ya. emak-emak gitu ya. Harus Aku banyak juga mau emak juga. Yuk Kak lanjut Kak. Nah, jadi kalau di PPI itu kita sudah menabalkan diri, maksudnya itu menabalkan itu maksudnya memfokuskan diri. PPI itu menulis puisi-puisi yang berakar kepada tradisi dan budaya. Ya mantap. Jadi memang bukan berarti tidak boleh menulis yang lain, boleh. Masing-masing teman-teman yang bergabung di PPI boleh menulis puisi apa saja, nerbitin buku tunggal puisi tentang apa saja boleh. Karena
ketika kita berbicara karya di PPI, di tubuh PPI, memang mau tidak mau kita harus berbicara karya atau melahirkan karya-karya yang berakar dari tradisi dan budaya di Indonesia gitu. Sesuai dengan jumlah kita yang bergabung di PPI itu kan sekarang sudah ada 70-an, dan itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan fokusnya itu tadi ke tradisi dan budaya. Oh gitu ya, kan aku belum gabung nih Kak ke sana, aku boleh gabung nggak? Boleh sekali, Rin, kamu boleh sekali, karena kan puisi itu banyak ya, sumber inspirasi puisi itu banyak. Ada laut, ada sungai, ada langit, ada bumi, ada gunung, ada kau, ada aku. Tapi puisi itu bukan hanya tentang kau, aku, dan rindu. Banyak sekali yang bisa kita tulis. Di PPI, karena kita fokusnya ke tradisi dan budaya, kita bicara Indonesia itu bicara keberagaman, Rin. Iya. Indonesia itu lahir dari keberagaman bahasa, budaya, dan tradisi. Kita di PPI ingin menjadi salah satu yang ikut serta merawat budaya dan tradisi Indonesia melalui karya-karya puisi gitu. Yang artinya barangkali itulah kami bisa turut merawat Indonesia dengan jalan itu gitu. Oke Kak, kita beralih lagi nih ya. Aku kan sering juga nih perhatiin Kak Kuni ya. Kak Kuni kayaknya sering pelesiran ke luar pulau gitu ya, demi apa itu yang konservasi itu kayak yang naik perahu gitu Kak. Iya. Itu bisa cerita sedikit nggak sih untuk para penonton? Baik, itu sebetulnya salah satu kegiatan aku di Pekanbaru. Aku menggagas sebuah kegiatan namanya literasi konservasi. Kemudian ada juga kenduri puisi yang memang hubungannya dengan karya-karya puisi. Nah, literasi konservasi itu kan aku tidak bisa sendiri. Artinya literasi itu tidak bisa sendiri dan bukan untuk sendiri. Aku mengajak komunitas, teman-teman komunitas yang aku dirikan itu, komunitas seni rumah seni itu, untuk berliterasi konservasi ke pelosok-pelosok daerah ya, ke tempat-tempat yang masih kampung, tidak ada sinyal, tidak ada jalan darat, kemudian masih ada hutan, ada sungai, tradisi dan budayanya masih ada, tapi sudah dikepung dengan berbagai persoalan atau ancaman gitu. Misalnya hutannya sudah mulai dirambah, sungainya sudah mulai keruh, tradisi budaya sudah mulai berkurang. Jadi literasi konservasi itu mengajak masyarakat melalui sastra, melalui berliterasi itu untuk tetap menjaga alam, lingkungan, dan budaya tradisinya. Bagus itu Kak. Itu dari mana sih awalnya Kak Kuni sampai memikirkan ke sana gitu? Sampai lahirnya literasi konservasi Iya, ya. Kebetulan kan kita gitu ya, Rin, suka juga Suka pelesiran gitu ya? suka masuk ke hutan, suka main sungai. Waduh, boleh tuh ya ajakin aku suka sekali-sekali pegang pohon, Heeh. suka menanam pohon, suka tentang hal-hal yang berbau lingkungan. Jadi aku pikir antara lingkungan dengan tradisi itu memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan literasi itu hanya salah satu jalan saja untuk tetap merawat keduanya. Mengajak orang-orang berliterasi konservasi itu tadi, mengajak anak-anak menulis puisi tentang lingkungan, tentang sungai, tentang alam, tentang tradisi, tentang budaya, sampai menjadi sebuah karya gitu. Itu Kak, gimana sih tanggapan dari mereka itu, masyarakat yang tinggal di pedalaman itu ketika Kak Kuni datang ke sana? Itu prosesnya panjang ya. Tentu kita awali dengan survei, turun dulu, jumpa datuk, jumpa nenek mama, jumpa kepala desa, jumpa ibu-ibu, bahwa kita akan mengadakan sebuah kegiatan seni dan sastra gitu. Kemudian kita dekatin anak-anaknya, ibu-ibunya. Itu tidak cukup sekali dua kali ya. Kita turunnya berkali-kali, ya kan? Masuk boleh? Turunnya berkali-kali ke sana, terus dan itu tidak cukup sehari dua hari gitu, memang harus rutin sampai ibaratnya kita menjadi bagian dari keluarga mereka. Oh gitu ya. Oke deh Kak, makasih banyak ya atas bincang-bincangnya ya Kak Kuni. Lain kali kita ngobrol panjang lagi ya. Oke, terima Oke, Kak. kasih. Oke, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum.